Ya pemirsa, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Ada ojol yang klarifikasi nama driver yang bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah driver ojek online akhir pekan lalu menimbulkan banyak tanya bagi para warganet. Mereka menanyakan sosok para driver yang ikut dalam pertemuan tersebut. Grab Indonesia buka suara terkait kehebohan tersebut. Menurut pihak perusahaan, mitra pengemudi yang mewakili Grab merupakan mitra resmi dan tercatat aktif di aplikasi. Tirsa Munusami, Chief of Public Affairs Grab Indonesia mengatakan dua orang mitra yang ikut dalam pertemuan adalah Rizka dan Arif. Rizka sendiri telah bergabung sebagai pengemudi di Grab sejak tahun 2016, sementara Arif merupakan mitra Grab sejak tahun 2018. InDrive juga menyatakan hal yang hampir sama. Dua orang yang mewakili aplikasinya yang ikut dalam pertemuan tersebut merupakan pengemudi aktif dan bergabung sejak tahun 2020. Serupa dengan dua aplikasi lainnya, Gojek juga telah buka suara terkait hal ini. Pihak GoTo memastikan pengemudi yang ikut dalam pertemuan dengan Gibran adalah mitra Gojek yang aktif. Direktur Public Affairs and Communications GoTo Ade Mulya mengatakan Muhammad Rahman Thohir atau Cang Rahman merupakan mitra aktif ojek atau Gojek sejak tahun 2015. Driver yang ikut dalam pertemuan dipastikan aktif terlibat dalam komunitas dan dipercaya rekan driver lainnya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni yang sempat ditunda Presiden Prabowo jadi terbang akhirnya ke China. Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertolak ke Beijing, China pada Selasa malam untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden China Xi Jinping. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan undangan presidensi sejatinya dijadwalkan sejak 31 Agustus lalu. Namun Presiden Prabowo menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pras mengungkapkan ada permintaan khusus dari pemerintah China agar Presiden Prabowo dapat hadir dalam acara peringatan 80 tahun sekaligus parade militer yang digelar di Beijing. Pras menegaskan dalam setiap pengambilan keputusan, Presiden Prabowo selalu mempertimbangkan secara matang dinamika yang tengah berlangsung di dalam negeri. Namun demikian, Kepala Negara juga memandang penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan China. Undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini ada Rusia yang siap garap harta karun energi di Arktik. Moskow mulai melirik kemungkinan kemitraan segitiga dengan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan juga China, dalam proyek minyak dan gas di kawasan Arktik yang kaya sumber daya namun belum sepenuhnya digarap. Sinyal tersebut disampaikan Kirill Dmitriev, penasehat Presiden Vladimir Putin untuk urusan ekonomi internasional, sekaligus CEO Russian Direct Investment Fund. Dmitriev menekankan bahwa Rusia tidak menutup pintu terhadap keterlibatan Washington dalam kerjasama energi di masa depan, meskipun hubungan politik kedua negara kerap tegang. Ia menilai keuntungan ekonomi akan jauh lebih besar apabila Rusia, China, dan Amerika bersedia menjalin investasi bersama, khususnya di sektor energi strategis Arktik. Menurutnya, peluang kemitraan tiga arah, termasuk di sektor energi Arktik, terbuka lebar. Dmitriev sendiri memainkan peran sentral dalam upaya normalisasi hubungan dengan Washington sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari lalu. Ia berulang kali menekankan bahwa potensi ekonomi, terutama di Arktik yang kaya energi, bisa menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan politik yang menghambat kerjasama kedua negara.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini ada emas yang tembus ke rekor baru, yakni ke 3.500 US dollar per troy ounce. Harga emas dunia berhasil menembus rekor baru tertinggi sepanjang masa usai berada di area konsolidasi alias sideways sejak April 2025. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas 3.500 dolar Amerika Serikat per troy ounce di tengah spekulasi penurunan suku bunga Amerika Serikat dan risiko ekonomi. Pergerakan harga emas Selasa kemarin langsung menciptakan 4 rekor sekaligus harga emas naik lebih dari 1% pada perdagangan Selasa dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di atas 3.500 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Didorong oleh investor yang makin agresif dalam memburu logam mulia di tengah meningkatnya keyakinan akan penurunan suku bunga The Federal Reserve dan risiko politik serta ekonomi yang masih ada. Pasar memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan The Fed di bulan September pada tanggal 17, yakni hampir 92%. Emas yang tidak memberikan imbal hasil biasanya diuntungkan dalam lingkungan suku bunga yang lebih rendah. Para analis mengatakan rekor emas tahun ini telah didukung oleh pembelian berkelanjutan oleh Bank Sentral, diversifikasi dari dolar Amerika Serikat, permintaan safe haven yang kuat di tengah ketegangan geopolitik dan perdagangan, serta pelemahan dolar secara luas. Ketidakpastian seputar kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump juga telah menambah daya tarik logam mulia ini.